Ya teman-teman, balik sama saya. Di sini saya akan mereview casing yang mana ini. Casing Armageddon Tron 7 yang dimana ini ya Tron 7-nya gambarannya seperti ini, sangat jelas sekali untuk gambaran reviewnya. Dan yang sebelumnya saya itu kan Tron 3, kali yang ini Tron 7 dikirimi untuk di review. Dan apakah ini bagus atau tidak, kita akan lihat aja nanti pas pada saat kesimpulannya. Ya, dari segi suhunya dan juga dari segi kekurangannya, kelebihannya, apakah banyak atau tidak. Kemungkinan sih ya tidak ya, karena ini juga bagus ya kalau menurutku dengan harga yang cukup tinggi juga. Dengan harga 650.000 dia tuh sudah mendapatkan ini. Ini adalah casingnya MATX, bukan yang ATX. Dan juga di sini sudah ada terdapat ini ya, power supply dan juga fan 3 di dalamnya. Tapi bukan termasuk dalam pembeliannya kalau 650.000 itu. Kalau kalian ingin beli sepaket atau bundling, silahkan beli aja, itu malah lebih murah banget. Saya sarankan untuk membeli bundling untuk yang serinya ini. Hanya menambahkan 100-150.000 kan bisa memilih power supply maupun fan 3 di bagian atas 2, di bagian belakang 1. Yang dimana jika kalian membeli bundling ya, seperti itu. Dan di sini saya akan mereviewnya dan juga akan ini membongkar semuanya, apakah bagus atau tidak, kelebihan dan juga kekurangannya. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita akan lanjut saja untuk previewnya dari luar dulu. Dari segi dusnya di sini tuh dia tuh ada spesifikasinya sih di bagian sininya ya. Ini saya akan kasih gambaran di sampingnya, yang dimana untuk ini dia tuh support untuk fan-nya 2 di bagian atas, 1 di bagian belakang. Di bagian depan tersebut dia itu tidak ada support fan-nya, yang dimana dia itu hanya ada lampu RGB aja yang berganti-ganti di bagian depan atau garis-garis seperti yang ada di gambar inilah. Dan tidak bisa menambahkan fan di bagian depan 3. Jadinya nanti kita akan lihat aja apakah bagus atau tidak dari segi sirkulasi udaranya, itu yang paling penting. Dan di bagian sininya dia itu ada USB 3.0, 2.0, HD audio, mikrofon, dan juga 4 kali SSD, dan juga 2 hard disk, dan juga 4 PCI slot, yang dimana dia itu MATX bukan ATX untuk yang ini casingnya. Dan juga VGA-nya panjangnya 318 mm dan juga masih ukurannya 160 mm. Itu cukup tinggi kalau yang 160 mm. Dan seperti itu aja ya di sini ya. Dan juga dia itu ada berwarna hitam maupun putih. Kalau yang berwarna putih maupun hitam itu hanya terpaut 10.000 aja. Kalau kalian suka yang putih silahkan beli aja yang putih, serinya ini juga ada, hanya menambah 10.000 aja sih, nggak terlalu jauh banget lah. Dan seperti itu aja, penjelasannya sangat lengkap sekali di bagian boxnya ini dan juga gambarannya seperti ini contohnya. Dan aku turunkan dulu ini aja untuk kita buka casingnya. Turunkan sini, aku pindahkan mikrofonnya seperti ini. Casingnya di bagian samping ini ada tempered glassnya. Aku buka dulu ya supaya bisa lihat dalamannya seperti apa. Buka dulu. Dan ini dia kacanya. Kita akan mengomen dari segi kacanya dulu. Kacanya di bagian sini ya, dia itu ada bezelnya. Bezel hitam semua ya di bagian pojok kiri atas bawah. Kenapa ada bezelnya? Karena ya nggak masalah sih, karena untuk menutupi di bagian sininya supaya lebih bagus terlihatnya lah. Kalau misalnya tidak ada bezelnya nanti akan kelihatan ininya jadinya kurang menarik ya. Jadinya ini juga ya tambah nilai plusnya lah kalau yang ini ada bezelnya. Sama seperti casing yang sebelumnya yang lainnya dia itu juga ada bezelnya supaya lebih bagus untuk tampilan luarnya. Dan juga di bagian sininya aku pindah dulu di bawah dulu ya ini ya. Untuk kacanya hati-hati supaya tidak pecah. Nih. Di bagian bawahnya ini dia itu ada karetnya. Dan juga di bagian sini juga ada karetnya. Ini juga nilai plus, ini juga bagus. Nanti kita akan bahas aja di kesimpulannya. Di sini untuk fan-nya Anda bisa lihat sendiri di bagian dalamnya 1 2 3 4 MATX, dan juga di sini dia tuh berwarna hitam untuk bautnya yang enggak masalah. Di bagian sini ada lubangnya 1 2 3 4 5. Ada lubangnya yang penting untuk menjadi jalur CPU-nya, kabelnya lah. Di bagian sini sudah terdapat fan 3, yang dimana ini fan Tesseract. Nanti saya akan review sehabis video ini. Dan juga di sini ada power supply juga ya, dan juga ada power supply cover sih. Ini yang aku suka, ada power supply cover meskipun opsional ya, tapi kalau saya tuh lebih suka kalau ada power supply cover supaya bisa dilihat ya dimana power supply apa yang kalian pakai, jadinya kelihatan bagus ini ya. Apalagi ada stikernya seperti ini Armageddon, jadinya lebih menarik. Di bagian samping ada tulisan Armageddon, simple kecil, ini juga menarik kalau menurutku, simple dan juga kecil. Di bagian sininya dia itu tidak ada rongga-rongga, yang dimana berbeda dengan casing yang lainnya, yang dimana dia itu kan ada banyak rongga-rongganya, tetapi kalau yang ini dia itu flat. Meskipun ada bolong-bolongnya untuk kabel-kabel ya, tapi nggak masalah. Berbeda dengan yang lainnya, dia tuh flat seperti ini. Aku malah lebih suka yang seperti ini, yang flat seperti ini ya, supaya bisa dikasih action figure maupun yang lainnya untuk lebih menarik atau lebih dilihat menarik lah.
Di bagian mana lagi ya? Depannya. Di bagian depan dia tuh tidak bisa dilepas, di bagian bawahnya sini tidak bisa dilepas. Karena emang ini sudah paten sih, bisa dibilang seperti itu. Dan di bagian depan ini nanti akan ada RGB-nya. Jadi akan menggaris-garis dan juga bisa diatur untuk LED-nya di bagian sininya. Di sini ada tombol LED-nya, nih ya. Bisa diatur intinya seperti itu. Di bagian atas ada USB 3.0, tombol power, USB 2.0, ada juga port audio. Di bagian atas ada dust filter yang dimana ini berbeda dengan versi yang lainnya, yang dimana ini tuh tidak ada kayak bolongan atau melonjak ke bawah lah, seperti inilah pokoknya lah. Dia tuh ya unik sih kalau menurutku, ini saya juga baru tahu kalau ada kayak gini, yang dimana dia tuh juga tahu lubang-lubangnya untuk bautnya, ya sangat bagus sih, ini sangat pas lah. Ini juga menarik sih. Kalau bisa dibilang dia tuh atasnya tuh flat kalau tanpa ini ya, jadinya flat kalau tanpa ini. Kalau kasih ini kan tinggal dikasih aja, dia tuh sudah menempel ada magnetnya. Ini juga menarik sih kalau menurutku. Saya juga baru tahu kalau ada casing seperti ini. Dan di bagian depan sudah, dia ada garis-garisnya. Kita cek di bagian sampingnya dalamnya ini. Aku buka dulu ya yang dalamnya ini. Ya, nariknya simple. Di bagian ini ya, dia ini agak flat ya, tapi di bagian dalamnya sini dia tuh kayak ada space-nya lagi. Anda bisa lihat sendiri ya. Di bagian sininya dia tuh ada space untuk kabel-kabelnya. Jika lu kabel-kabel seperti CB 24 pin dia tuh kan agak besar ya. Atau dikasih di sini atau tempel di sini, dia tuh masih aman karena di sini ada space longgar. Ya, space-nya tuh sekitar 3 sampai 4 cm. Jadi ini sangat longgar sekali sih untuk menata kabelnya supaya gampang ditutup. Itu juga bagus. Dan di bagian belakang sini ada komandernya yang dimana ini terjual terpisah. Kalau komandernya ini cuma dikasih aja untuk memasang fan-nya 3 ini ya. Di bagian belakang 1, atasnya 2, dia tuh memakai 6 pin untuk yang tesaraknya ini. Ini berbeda dengan yang fan-nya yang dulu itu. Maka dari itu saya akan mereview fan-nya ini apakah bagus atau tidak di casingnya ini. Kita ambil dulu untuk kabel-kabelnya, apakah dia tuh hitam semua. Bentar ya, aku ambil dulu nih. Agak susah dikit. Dan di sini ada baut-bautnya dan juga komplit sih. Ini speaker dan juga ada kabel case-nya. Dan di sini kita ambil dulu dari segi kabel-kabelnya seperti audio dan juga front panelnya. Dia itu berwarna hitam semua. Nih, ya. Hitam semua. Dan seperti ini, warnanya hitam dan juga flat. Saya suka kalau yang berwarna hitam seperti ini. Ya karena lebih elegan dan juga lebih enak dilihat kalau memakai hitam semua. Di bagian dalamnya ini dia tuh terdapat kayak tempat untuk hard disk yang dimana di sini ya. Yang dimana di sini dia tuh ada tempat untuk hard disknya. Bisa buat satu atau dua bisa lah, tinggal ditumpuk aja. Dan juga bisa dipindah-pindah sih kalau yang ini karena ada ininya ya. Ada baut di bagian bawahnya, bisa dipindah sebelah kiri maupun sebelah kanannya juga ya. Kalau yang ini tempat hard disknya. Power supply di sini kelihatan ya, ada Armageddon-nya. Di bagian belakang kalau menurutku sih cukup lebar ya, karena yaitu kabel-kabel lebih gampang ditutupnya. Kalau menurutku seperti itu. Di bagian bawahnya kita akan lihat aja untuk sekilasnya secara langsung ini ya. Di sini bagian bawahnya ada dust filter, ini juga bagus banget sih, dengan harga 600 ribuan harusnya ada, dan juga ini ada dan sangat bagus. Dan juga di bagian kakinya ini dia itu ada karetnya ataupun busa, jadinya lebih meredam getaran maupun listriknya. Ini juga sangat bagus sekali. Dan juga di sini ada warna silver ya, untuk lebih menarik lah. Dan kita naikkan lagi seperti ini ya, seperti aja. Dan LED-nya nanti saya akan tes apa aja untuk warnanya. Nanti saya akan coba-coba semuanya lah, supaya kalian tahu apa aja warnanya untuk LED-nya ini. Pokoknya saya review semuanya lah, yang bagus mana, yang jelek mana. Dan kita lanjutkan saja untuk mereviewnya. Yang pertama adalah dari segi suhunya. Yo. Dan lalu yang pertama untuk kelebihannya, yang dimana sirkulasi udaranya dia itu sangat bagus sekali, yang dimana kacanya dibuka maupun ditutup dia itu sama aja suhunya, minimalnya 36 derajat dan juga suhu maksimalnya 71 derajat. Yang dimana saya menggunakan Core i5 3550 dengan stok cooler Intel.
yang dimana anehnya dia itu sama untuk suhunya dibuka maupun ditutup. Meskipun di bagian depannya tidak ada fan tambahan, tetapi ini malah bisa dingin, yang dimana terdapat 3 fan dan fungsinya sama semua, mengambil udara ke dalam lalu keluar. Sedangkan tidak ada fan yang mengambil udara dari luar ke dalam. Tapi kok anehnya dia itu malah bagus, sama-sama 36 untuk minimalnya dan juga 71 derajat untuk maksimalnya. Jadi ini sangat rekomend sih. Ya karena itu sama untuk suhunya, kacanya dibuka maupun ditutup. Lalu yang kedua ada dust filter di bagian atas maupun di bagian bawah. Harga segini harusnya sih ada ya, tapi ini memang ada, jadinya ini suatu kelebihan lah untuk menyaring udara dari luar maupun ke dalam. Selanjutnya yang ketiga, baut untuk kaca ada karet dan juga di bagian tutupan kacanya juga ada karetnya. Jadi ini sangat rekomend untuk menekan listriknya supaya tidak menyetrum dari tangan kalian yang menyentuh bautnya. Dan selanjutnya yang keempat ada power supply cover terbuka di bagian samping casingnya. Tapi ini optional ya. Kalau aku sih suka di bagian sampingnya terbuka seperti itu. Selanjutnya yang kelima, bagian kaca terdapat bezel hitam di bagian atas, bawah, kiri, kanan yang dimana untuk menutupi di bagian casing yang dimana tidak enak dilihat, jadinya tertutup dengan bezel hitamnya, jadinya lebih bagus. Dan selanjutnya yang keenam, LED di bagian depannya tersebut bisa diubah-ubah seperti ini. Anda punya modenya, tinggal simak sendiri untuk yang ini. Dan selanjutnya yang ketujuh, di bagian bawahnya tertutup seperti yang ada di video tersebut ini. Kalau casing yang lainnya dia itu biasanya berlubang-lubang, tetapi kalau yang ini dia itu tertutup rapat. Jadinya saya lebih suka yang ini sih, tapi opsional ya, ada yang suka ada yang tidak. Selanjutnya ada jarak cukup besar di bagian belakang casing untuk manajemen kabelnya, yang dimana sekitar 2,5 cm. Untuk memanajemen kabelnya ini sangat cukup sekali sih, dan juga untuk memasang casing di bagian sampingnya untuk lebih mudah lah. Jadi ini sangat rekomend sih kalau menurutku. Selanjutnya yang ke-9, kabelnya flat hitam dari audio, USB dan juga front panel supaya lebih elegan jika dipasang ke casing kalian, supaya lebih menarik lah. Dan juga yang 10, di bagian kaki casingnya dia itu ada busa dan juga untuk meredam getaran maupun listrik. Jadinya ini sangat rekomend ya, paket komplit sih kalau menurutku untuk yang ini. Dan lalu yang terakhir ada tempat harddisknya yang dimana bisa dipindah sih yang di bagian dalamnya tersebut. Tinggal ada baut saja di bagian bawah casing tersebut, dipindah di sebelah kiri maupun di sebelah kanan aja. Hanya ada 2 posisinya. Selanjutnya untuk kekurangannya yang dimana yang pertama tidak bisa menambahkan fan 3 kali di bagian depan supaya lebih dingin. Itu tidak bisa. Kalau menurutku ini optional ya. Ada yang suka, ada yang tidak. Tetapi kalau yang ini meskipun tidak ada fan di bagian depannya 3 atau tidak bisa ditambah lah, suhunya masih tetap dingin kalau yang ini, seperti yang di kelebihan yang pertama, yang dimana tidak ada bedanya kacanya dibuka maupun ditutup. Dan lalu yang kedua, harganya cukup tinggi kalau yang ini, tetapi lebih murah jika kalian membeli bundling dengan fan maupun dengan power supply-nya. Ada 2 tipe untuk bundlingnya, yang dimana yang pertama ada fan Tesseract yang iCore tersebut, yaitu terdapat bonus fan 3 jika menambah 100.000. Atau pilihan lain kalian bisa bundling dengan power supply Voltron 300 yang dimana dia itu ada RGB nya juga di bagian fan bawahnya. Tinggal ada pilih aja, pilih yang bonus fan maupun bonus power supply. Itu lebih rekomend jika kalian membeli bundling supaya lebih murah. Kalau membeli casingnya saja itu agak terlihat mahal. Kalau menurutku dari segi kekurangannya itu cuma itu aja sih. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan komen di bawah dari segi kekurangan maupun dari segi kelebihannya. Jadi intinya kalau menurutku dari segi kelebihan dan juga kekurangannya ini sangat rekomend, yang dimana ini casing sangat cocok bagi kalian yang mempunyai mobil yang MATX yang sangat bagus sih, dan juga yang dimana terdapat RGB yang cukup menarik sih. Kalau yang ini berbeda dengan yang lainnya lah, di bagian depan tersebut ada RGB nya. Jika kalian melihat yang di belakangnya dia itu juga ada RGB nya, jadi double lah di bagian depan casing atau di bagian luarnya maupun di bagian dalamnya. Itu sangat menarik sekali sih kalau menurutku. Jadi ini sangat rekomend. Tinggal beli aja, semua linknya ada di deskripsi.
Dan juga ini review jujur ya, karena ini memang sangat menarik sekali kalau menurutku. Saya kupas tuntas semuanya dari casingnya maupun sekecilnya, ini sangat bagus. Yang kurang cuma dari segi harganya aja cukup tinggi, tetapi bisa lebih murah jika kalian membeli dengan bundling, atau bisa lebih menghemat lah, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review part PC seperti CPU cooler, casing, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.